mencacinya. Padahal itu kan urusan fikih loh. Ya. Kan otaknya konslet kalau sudah ngaji sama Habib memang rata-rata otaknya konslet begitu. Ini kan urusan fikih ya memang fikih. Ya memang fikihnya begitu. Kan rata-rata enggak. Ini pasti kisah itu memang enggak cinta pada Dzurriyyah dan sebagainya kan framingnya begitu loh. Ya. Makanya Habaib itu jauhkan dari pesantren dan pesantrennya Habaib itu dijauhi. Begitu. Pokoknya itu mutlak menurut saya. Mutlak ya. Iya. Nggak bisa diutik-utik lagi. Nggak bisa diutik lagi karena udah final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat barokah min awliya tisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Baik, sekitar 8 bulan yang lalu saya pernah membuat video dan diunggah di channel ini terkait dengan pernyataan saya yang menyampaikan bahwa jauhkan pesantren dari Ba'lawi dan pesantrennya Habaib atau Ba'alwi ini dijauhi juga. Ini memang pendapat pribadi saya dan menurut saya itu mutlak. Jauhkan Habib dari pesantren, jauhkan Ba'alwi dari pesantren Nahdien, dan pesantrennya Ba'alwi itu wajib dijauhi. Ini mutlak, bukan muqayyad. Ini pendapat saya. Karena kenapa saya berpendapat seperti itu? Ada 3 alasan. Yang pertama, pesantren NU, pesantren para kiai-kiai kita itu punya metodologi sendiri untuk memahami teks kitab kuning, yaitu metode utawi ikiku yang biasa dipakai oleh pesantren-pesantren Nahdien khususnya ya. Bangsa ini dalam hal keilmuan pesantren untuk memahami teks kitab kuning, untuk memahami bahasa Arab, kita itu punya metodologi sendiri yang itu tidak dimiliki oleh klan Ba'alwi, yaitu metode utawi ikiku. Terbukti metode ini itu bisa mengantarkan santri untuk memahami kitab-kitab salaf, kitab-kitab klasik. Kalau pesantrennya Ba'alwi itu kan tidak punya metode seperti itu. Kalau pesantrennya Nahdien itu punya, maka kita nggak usah, menurut saya warga Nahdien nggak usah memondokkan anaknya ke pesantrennya Ba'alwi, karena mereka itu tidak punya metode yang seperti itu, tidak punya metodologi yang teruji seperti metodenya pesantren Nahdien. Maka menurut saya mutlak warga Nahdien jangan memondokkan putranya ke pesantrennya Ba'alwi. Itu menurut saya. Satu. Yang kedua, kultur NU itu mampu menyaring tokoh-tokoh agamawan, mampu menyaring kapasitas keilmuan seorang kiai. Ini hebatnya kultur NU, menurut saya begitu. Analisis saya dengan kultur NU, saya memahami kultur NU itu secara secara alamiah, kultur NU itu mampu menyaring ini kiai ahli sumpama, ini kiai ahli ilmu alat, nahwu syaraf katakanlah seperti itu. Ini kiai bidang Al-Qur'an, ini kiai fikih, ini kiai tauhid, ini kiai tasawuf. Jadi masyarakat tidak bingung kalau mau diskusi tentang fikih ke kiai siapa, kalau mau diskusi tentang ilmu alat ke kiai siapa, kalau mau diskusi tentang ilmu Quran ke kiai siapa, kalau diskusi ilmu tasawuf mungkin ke kiai siapa, kalau mau sowan minta mungkin kehilangan motor atau kehilangan apa, kiai ahli hikmah katakanlah seperti itu.
Itu kultur NU mampu menyaring seperti itu dengan sendirinya, dengan alami. Kalau kultur Ba'alwi nggak bisa seperti itu. Maka mutlak menurut saya pesantren Nahdliyin jauhkan dari habaib, jauhkan dari Ba'alwi, dan pesantrennya Ba'alwi wajib dijauhi. Ini mutlak menurut saya, bukan muqayyad. Karena itu tadi, kultur Nahdliyin itu secara alamiah mampu menyaring tokoh-tokoh agamawan. Itu. Ini ahli fikih, ini ahli tauhid, ini ahli tasawuf, ini ahli hikmah, ini ahli macam-macam. Itu Nahdliyin mampu menyaring tokoh-tokoh seperti itu. Kalau kulturnya Ba'alwi kan enggak, maju semua, baik yang enggak ngaji, enggak apa, enggak pernah mondoknya enggak karu-karuan tetap maju. Itu kalau kulturnya Ba'alwi. Kalau kulturnya NU kan enggak. Itu. Terus yang nomor 3, tradisi keilmuan NU itu berbeda dengan Ba'alwi, sangat berbeda jauh. Contoh, ya, contohkan satu saja. Di pesantren kita itu kan sudah biasa ada sawir, ada takror, dan lain sebagainya. Kita biasa kalau masih di pondok terbiasa musyawarah, mungkin kita Fathul Qorib atau kita Fathul Mumin atau Fathul Wahab dan lain sebagainya, kita sawir biasa berdebat dan lain sebagainya, bahkan berdebat dengan kiainya. Itu tradisi keilmuan NU itu seperti itu. Kalau di pesantrennya Ba'alwi nggak ada, menurut saya nggak ada tradisi seperti itu. Berbeda sudut pandang dengan Habib itu seolah-olah tidak berani kalau di pesantren NU. Kalau tidak percaya, monggo kalian tanya-tanya itu ke pesantren-pesantren yang besar saja, di mungkin Lirboyo atau Ploso dan lain sebagainya, yang kalangan Ba'alwi pada mondok di situ. Tunjukkan satu saja dari kalangan mereka, dari kalangan Ba'alwi yang menjadi macan Bahsul Masail. Pasti nggak ada. Yang mondok di Lirboyo atau mondok di Ploso atau mondok di sarang pondok yang besar-besar itu, yang biasanya menghasilkan santri-santri yang ahli Bahsul Masail. Saya mau ditunjukin satu saja kalangan Ba'alwi yang ahli dalam hal itu, yang menjadi macan Bahsul Masail. Tunjukkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ada apa enggak? Karena tradisi klan Ba'alwi dalam keilmuan itu menurut saya nggak ada tradisi diskusi seperti itu, nggak ada. Rata-rata itu ngajinya itu tentang kemuliaan Ahlul Bait, kemuliaan kelompoknya dia dan sebagainya. Pokoknya isinya tentang begitu-begitu aja. Tidak ada tentang keilmuan, diskusi dan lain sebagainya. Maka saya itu setuju dengan Kiai Said. Saya berpendapat sama seperti Kiai Said, kalau kalangan mereka itu tidak ada ulama besarnya. Tuh. Maka cukup bagi saya itu 3 alasan itu untuk mengatakan bahwa pesantrennya Nahdliyin itu wajib menjauhkan dari kalangan Ba'alwi, dan pesantrennya Ba'alwi wajib dijauhi mutlak. Itu sebagai penutup, kita dulu sebelum terjadi polemik nasab ya, saya sering membaca, mendengarkan di media sosial atau di tulisan-tulisan, postingan-postingan Facebook, WA dan sebagainya, bahwa NU adalah penjaga NKRI. Kalau tidak ada NU maka tidak lahir Indonesia dan sebagainya. Itu kita kan sangat familiar, bagi warga Nahdliyin sangat familiar sekali dengar-dengar istilah-istilah seperti itu. Terus ada lagi, entah ini tulisannya siapa, entah
munculnya dari kiai siapa saya nggak tahu, tapi ramai sekali di media sosial dulu itu. Seperti kata-kata tentang tokoh-tokoh NU, bunyinya begini: salah satu keramatnya NU adalah selalu dinahkodai oleh cendekiawan, oleh ulama yang keilmuannya itu sesuai dengan keadaan zaman, atau kapasitas keilmuannya itu sesuai dengan keadaan zaman. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini itu kan sangat masyhur sekali bagi warga Nahdliyin, baik itu di pengajian-pengajiannya majelis-majelis NU atau di media sosial. Ya kalau menurut saya itu ya memang ada benarnya juga sih. NU memang punya peran untuk bangsa ini, seperti zamannya sekutu kita itu, warga Nahdliyin ikut berperang melawan sekutu. Zaman DITI juga warga Nahdliyin punya peran, NU punya peran. Zaman PKI NU punya peran. Sampai zamannya Kiai Said juga NU punya peran untuk bangsa ini, untuk menjaga NKRI. Ini memang betul. Tapi akhir-akhir ini saya berpendapat karena mungkin karena Mbak Alwi itu sudah masuk ke lini yang paling penting di tubuh NU, yaitu pesantren, maka sangat berbeda jauh dengan NU yang dulu. Sangat berbeda jauh. Tapi apapun itu ya saya berpendapat sama dengan Kiai Said. Di podcastnya itu kan kemarin menyampaikan bahwa siapapun orangnya yang main-main dengan NU pasti kualat. Pasti kualat. Nah, saya meyakini itu sama seperti Kiai Said. Karena seharusnya yang punya tanggung jawab besar untuk mengurusi polemik nasab ini kan NU, terutama secara struktural. Tapi kita melihat kan struktural NU itu belum ada tindakan apa-apa. Ya, kalau memang NU memang keramat beneran, ya kita tinggal lihat saja nanti. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.